Hai semua, kembali ke Black Stories. Trauma setelah adiknya dibunuh, seorang istri malah ditinggal suaminya bekerja di sebuah rumah baru dengan sistem keamanan berteknologi tinggi yang dapat membantu apa saja yang diperlukan pemilik rumah. Walau mempunyai keamanan yang cukup tinggi, wanita tersebut tetap dihantui pembunuh si adik yang kembali menerornya di rumah itu. Ampuhkah sistem keamanan itu menolong wanita tersebut, atau malah ada rahasia lain di balik ini semua? Langsung kita cari tahu di alur cerita I'll Be Watching 2023 selengkapnya. Cerita bermula di sebuah pameran lukisan. Terlihat seorang wanita bernama Julie sedang gelisah menunggu seseorang. Tiba-tiba Julie dihampiri dari belakang oleh seorang wanita. Wanita itu bernama Rebecca, adik kandung Julie. Rebecca datang untuk merayakan keberhasilan kakaknya menjadi pelukis terkenal. Rebecca bertanya di mana Markus suami Julie. Julie menjawab sebentar lagi Markus akan tiba. Rebecca pun pergi mengambilkan minum untuk mereka. Julie mendapat telepon dari Markus yang mengatakan ia baru tiba di New York, tapi ada sedikit keadaan darurat yang membuat ia terlambat. Julie terlihat kesal, namun dia tidak mempermasalahkan itu. Setelah Rebecca kembali, Julie menjelaskan kalau Markus tak bisa hadir karena ia terjebak di bandara. Rebecca marah. Dia mengatakan tak seharusnya Markus seperti itu di hari spesial istrinya. Lalu Julie teringat kalau ia lupa memberi obat ke Pepper, kucing peliharaannya. Julie pun ingin segera pulang, namun dihalangi oleh Rebecca dan mengatakan ia saja yang akan memberikan obat untuk Pepper. Belum selesai obrolan mereka, datanglah Federica yang mengatakan beberapa orang penyuka seni lukis ingin bertemu dengan Julie dan siap membayar mahal. Rebecca pun segera pergi ke rumah kakaknya itu. Sesampainya di rumah Julie, Rebecca heran karena security system menunjukkan kalau rumah tersebut telah terbuka. Lalu muncul Pepper yang menghampiri Rebecca. Terlihat ada pria bertopeng di belakangnya. Saat Rebecca ke ruang makan, pria bertopeng itu menunjukkan dirinya ke Rebecca. Sembari berlari, Rebecca sempat telepon 911. Namun ia terjatuh dan ditangkap oleh pria bertopeng tersebut. Pria bertopeng itu mengikat tali ke leher Rebecca dan segera membunuhnya. Setelah Rebecca tewas, nomor 911 tersebut baru terhubung. 5 bulan telah berlalu setelah tragedi tersebut. Di dalam ruangan Dr. Tate, Julie ditemani Markus datang untuk mengontrol kakinya yang sakit akibat terjatuh karena mesin penyedot debu robot milik Markus. Markus bilang kalau Julie sering mencampur pil dengan alkohol, yang dimana hal itu sangat berbahaya bagi kesehatan dan dilarang oleh Dr. Tate. Markus menambahkan pembobolan yang terjadi adalah sebuah insiden yang harus dilupakan, dan kematian Rebecca adalah hal yang tak pantas. Dr. Tate mengerti perasaan Julie. Dia juga menyarankan untuk tidak berlarut di dalam kesedihan, apalagi menyalahkan diri sendiri. Markus mencari jalan keluar untuk menenangkan pikiran Julie, dengan cara pindah ke rumah yang berada jauh dari pemukiman agar Julie bisa tenang dan kembali bisa melukis. Dr. Tate pun setuju dengan hal tersebut. Mungkin saja dengan adanya tempat baru, Julie jadi bisa menghilangkan trauma yang ia alami. Namun Julie mengatakan kalau ia tak suka berada di tempat anta beranta sendirian. Setelah mendapat bujukan dari Markus, Julie pun akhirnya setuju untuk pindah ke rumah itu. Setibanya di rumah yang baru, Julie dan Markus pun masuk ke dalam rumah. Belum sempat beristirahat, Julie mendapat pesan dari Sophie temannya. Julie pun melakukan video call bersama Sophie. Sophie bertanya bagaimana kabar Julie saat ini karena Julie tiba-tiba hilang tanpa kabar. Sophie lanjut bertanya kamar mana yang Julie inginkan untuk melakukan hubungan suami istri di rumah baru. Namun respon Julie nampak tidak tertarik membahas itu. Sophie menambahkan kalau orgasme itu penting, dan itu dapat memperbaiki hubungan mereka. Dia meminta Julie untuk memanfaatkan waktu berdua dengan Markus. Markus sendiri sedang sibuk mengecek perabotan rumah. Ia melihat Julie dan menyuruhnya ke bawah, karena ada yang ingin ia tunjukkan. Markus meminta handphone Julie untuk memastikan kalau handphone tersebut tersambung dengan semua perangkat rumah. Markus pun memperkenalkan Hera, asisten keamanan berteknologi tinggi di rumah mereka. Dia mengatur semua perangkat di rumah serta alarm keamanan. Jadi ketika Julie pergi meninggalkan rumah, alarm tersebut akan berbunyi. Jika dalam 5 menit alarm tidak dimatikan, maka Hera akan otomatis menelpon polisi. Hello, Hera. Hello, Marcus. Markus mencontohkannya ke Julie dengan meminta Hera menyalakan AC di ruangan, dan Hera pun melakukannya. Saat Julie lupa membeli susu, Julie izin ke Markus untuk keluar. Markus menyuruh Hera memesan susu, dan Hera pun memesannya. Namun Julie bilang bukan hanya susu, masih banyak yang kurang. Hera berkata semua yang kurang di kulkas pun sudah dipesannya bersama dengan susu tadi.
Saat di dapur, Julie kembali meminum obat ditambah dengan segelas anggur. Lalu datang Markus yang mencium Julie. Julie berpikir kalau ia akan melakukan hubungan suami istri. Namun Markus malah mengingatkan Julie untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh Dr. Tate. Julie jadi bad mood dan berkata kalau hal tersebut tak perlu diajari tentang cara berduka dan menyembuhkan. Markus merasa Julie selalu menyalahkan dia atas meninggalnya Rebecca. Namun tidak seperti itu yang Julie pikirkan. Saat di ruang kerja, Markus terlihat sedang membicarakan bisnis. Julie datang menghampiri Markus dan bertanya siapa yang ditelepon. Markus bilang itu adalah investor yang ingin bertemu langsung dengan Markus. Julie mengucapkan selamat dan dipotong oleh Markus dengan mengatakan kalau investor tersebut meminta Markus pergi ke Hong Kong. Julie nampak heran dengan sikap suaminya yang dimana mereka baru saja pindah tapi ia sudah ditinggal ke luar negeri. Markus menjelaskan kalau ia pergi hanya beberapa hari saja dan akan selalu ada kontak bersama Julie. Julie bilang ia tak mau berada di rumah ini sendirian dan ia sudah mengikuti maunya Markus untuk pindah ke sini. Markus berusaha menenangkan Julie dengan bilang kalau Julie tidak sendirian. Ada Hera, security system terbaik yang menemani. Julie nampak kecewa dan pergi meninggalkan Markus. Ketika pagi, Markus mengucapkan selamat pagi ke Julie. Namun karena masih kesal, Julie hanya merespon sedikit omongan Markus. Markus pun pergi bersiap untuk ke kantor dan Julie kembali beristirahat. Ketika bangun, Julie ke dapur. Dia pun mengambil segelas air. Terlihat ada pria bertopeng di belakang Julie. Julie pun terbangun dari mimpi buruknya. Ia segera meminum obat dari Dr. Tate. Julie pun pergi untuk memberi makan Piper, kucing kesayangannya. Ia mencari Piper dan ingin melihat ke halaman. Saat pintu dibuka, alarm berbunyi dengan keras. Julie segera memanggil Hera namun tidak ada respon dan segera mematikan alarm tersebut. Ketika Julie ingin mencuci baju, ia di video call oleh Sophie yang menanyakan bagaimana keadaan Julie. Saat ingin menutup mesin cuci, Julie nampak kesulitan. Hera berbicara dan memberi bantuan ke Julie. Sophie bertanya, Julie bicara dengan siapa? Julie menjawab kalau ia berbicara dengan Hera, alat teknologi milik Markus. Di sisi lain, Markus yang berada di dalam mobil sedang berbicara kepada Dr. Tate. Dr. Tate bilang, Markus meninggalkan Julie saat baru pindah, yang jelas itu sulit diterima oleh Julie. Kesal dengan jawaban Dr. Tate, Markus pun bilang kalau ia menunda semua pembayaran kepada Dr. Tate, dan mengatakan juga kalau Julie akan baik-baik saja dengan security system milik Markus. Markus yang kesal pun menutup teleponnya. Julie sendiri terlihat sedang masak untuk makan malam bersama Markus. Markus bilang presentasinya berhasil dan membuat senang para investor. Mereka ingin segera bertemu dirinya di Hong Kong. Julie bertanya berapa lama ia akan pergi. Markus bilang 5 hari jika tak ada tambahan pekerjaan. Julie pun meminta Markus mengambilkan obat pereda nyeri di dompetnya. Markus bertanya, apakah Julie memindahkan crypto coin miliknya? Julie tidak tahu apa-apa tentang crypto coin. Tibalah di mana hari keberangkatan Markus pergi ke Hong Kong. Saat sendirian, Julie mendapat pesan dari Markus. Markus berkata melalui speaker serta melihat melalui CCTV. Di pagi harinya, Julie mencoba untuk melukis kembali, namun masih tak bisa karena masih trauma. Julie mengisi kegiatan dengan merapikan perabotan rumah, mencuci piring, serta bermain dengan Piper. Ketika ia tidur siang, Piper naik ke atas bangku. Terlihat ada seorang tukang pos mengintip ke dalam rumah Julie. Ketika malam, Julie bingung memilih pakaian. Lalu ia menelpon Sophie dan bertanya pakaian mana yang harus dia pakai. Usai menjawab dengan candaan, Sophie bertanya di mana Markus. Julie menjawab kalau ia pergi ke Hong Kong untuk menemui investor besar. Sophie kaget dan menyarankan Julie untuk menginap di rumahnya sampai Markus kembali. Julie pun setuju. Selagi mengemas barang, Julie mendapat telepon dari suaminya. Markus bertanya ada apa dengan baju yang sedang dikemas Julie. Julie bilang dia akan menginap di rumah Sophie hingga Markus kembali. Namun Markus tidak setuju karena kondisi kaki Julie masih belum membaik. Julie nampak kesal karena tak diizinkan pergi. Markus bilang itulah yang disarankan oleh Dr. Tate kalau Julie harus rileks. Markus pun izin pergi karena ada meeting 10 menit lagi. Dia berkata akan berbicara lagi esok hari. Terlihat Markus yang memantau Julie dari laptop melalui kamera CCTV. Saat Julie ingin mencoba tidur dengan membaca buku, ia mendengar suara seperti pintu yang berusaha dibuka. Ia segera mencari sumber suara tersebut, namun tak dapat ia temukan. Ia pun mengecek semua CCTV di rumah tersebut, namun hasilnya tetap nihil. Ketika Julie tertidur, gangguan pun semakin parah, dengan terdengar suara pecahan kaca dan langkah kaki yang jelas. Ketika Julie hendak memeriksanya, terdengar kembali suara yang seakan memanggil Julie. Julie mencari sumber suara tersebut sampai ke ruang tengah. Julie dikagetkan dengan nada panggilan masuk dari Markus. Markus mengatakan apa yang Julie lakukan tengah malam
karena ia dibangunkan oleh Hera. Julie bilang ia mendengar suara laki-laki yang memanggilnya, serta mendengar pecahan kaca dan langkah kaki. Markus bilang Julie hanya sedang stres, dan itu bagian dari mimpi buruk Julie. Dia menyarankan Julie untuk segera minum obat dan kembali beristirahat. Julie bilang dia tidak stres dan tidak sedang bermimpi. Markus pun meminta Hera mendiagnosis keamanan rumah, dan Hera merespon kalau ia selalu dalam keadaan maksimal. Markus menenangkan Julie. Julie pun menutup telepon dan mendengar suara Pepper yang sedang berada di dalam mesin cuci. Hey, come here. Saat pagi tiba, Julie terbangun dengan keadaan suhu ruangan yang sangat panas. Saat Julie mengecek suhu, termostat sistem menunjukkan angka yang tinggi. Julie berusaha membuka jendela dan alarm pun berbunyi. Julie segera mematikan dan menelpon pihak reparasi untuk memperbaikinya hari ini. Ketika sedang di kamar mandi, Julie mendapat telepon dari Sophie yang menanyakan mengapa ia tidak jadi datang. Julie beralasan kalau pergelangan kakinya kumat. Itu membuatnya tak bisa membawa mobil. Julie juga cerita tentang kejadian semalam. Sophie bilang kalau Julie hanya sedang stres akibat ditinggal Markus. Dia meminta Julie selalu menghubungi saat terjadi sesuatu. Ketika sedang makan, Julie mendengar suara bel pintu. Itu ternyata teknisi untuk termostat. Ia masuk dan meminta izin untuk ke akses utama. Julie mengizinkannya, dan si teknisi pun segera memperbaikinya. Terdapat ada satu kabel yang terbakar dan harus diganti. Julie tanya apakah alarm keamanan akan berfungsi dan berapa lama itu selesai. Teknisi tersebut menjawab itu membutuhkan waktu 1 hari, karena ia tak punya suku cadang. Dan mengenai alarm keamanan, itu akan tetap berfungsi. Saat teknisi tersebut pergi, Julie melakukan konsultasi online bersama Dr. Tate. Julie menyuruh Hera untuk mematikan sistem voice di dalam ruangan. Dr. Tate tanya kabar Julie setelah ditinggal Markus beberapa hari. Julie bilang kalau ia kerap mendengar suara seperti pecahan kaca dan langkah kaki serta suara yang memanggilnya. Dr. Tate berpikir ia hanya sedang dalam pengaruh obat atau sedang bermimpi buruk akibat stres ditinggal Markus pergi. Namun Julie menyangkal kalau itu semua nampak nyata. Singkat ceritanya, Julie pun sudah bisa melukis lagi. Hal pertama yang ia gambarkan adalah adiknya Rebecca dengan busana yang ada di dalam pesta sebelum kematiannya. Terdengar suara Markus yang bertanya hal apa yang sedang Julie lakukan. Julie balik tanya kenapa Markus bangun pagi-pagi. Namun suara itu mengelak dan seakan mempermainkan Julie dengan berkata kalau ia sedang berada di sekitar Julie. Julie pun seakan mengolok-olok suara tersebut dengan bilang berhentilah berbicara di kamera. Suara itu terdengar lagi dan mengajak bermain petak umpet. Julie kelihatan heran. Ia segera menelpon suaminya, namun tak ada jawaban. Suara itu mengolok Julie tentang suaminya yang terlalu sibuk untuknya. Suara itu terdengar lebih berat dan menyeramkan. Julie bertanya kepada Hera apa yang terjadi. Hera menjawab ia tidak tahu apa yang terjadi. Julie pergi dengan membawa sebuah besi untuk berjaga-jaga. Sesampainya di dapur, ia menelpon polisi, namun yang tersambung adalah restoran Cina. Suara itu mengejek mengatakan ia suka makanan Cina. Where are you? Seisi lampu rumah padam. Saking takutnya, Julie mengambil kunci mobil dan lari keluar rumah, serta ia membiarkan suara alarm menyala dengan keras. Ia segera masuk ke dalam mobil dan segera lari dari rumah itu. Namun sayang, mobilnya mogok. Seseorang itu mengirim pesan ke Julie. Dia tanya, Julie mau kemana? Apakah ia tak mau main? Markus tidak mencintaimu. Kematian adikmu adalah kesalahanmu. Serta dia mengirimkan video pembunuhan Rebecca. Seorang sheriff bernama Anderson datang karena ditelepon Hera. Dan itu adalah salah satu sistem Hera saat alarm dibiarkan selama 5 menit. Anderson pun bertanya apa yang terjadi. Julie menjelaskan kalau ada seseorang di dalam rumah yang dia kira adalah suaminya yang sedang bermain. Tapi ternyata bukan. Anderson pun meminta izin untuk memeriksa ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, Anderson memeriksa seluruh ruangan sampai ke kamar tidur. Karena hasilnya nihil, Anderson pun keluar dan mengatakan tidak ada seorang pun di dalam rumah. Julie bilang itu tidak mungkin, karena dia mendengar sesuatu. Lampu pun tiba-tiba menyala, dan Julie meminta Anderson untuk mengecek ulang rumahnya. Anderson pun setuju. Setelah berkali-kali mengecek setiap ruangan, tak ditemukan tanda adanya seseorang. Anderson bilang, perangkat Hera dapat diganggu oleh sinar radio. Saat Anderson ingin pergi, Julie mendapat sebuah panggilan dari Markus. Markus tanya apa yang terjadi, mengapa bisa ada polisi di sana. Julie bilang dia kembali mendengar suara. Markus menarik CCTV dan tidak mendengar suara tersebut, dan hanya mendengar suara Julie. Julie bilang mungkin anak-anak yang iseng di sekitar daerah rumah. Namun Markus tidak percaya, karena Hera tak mungkin semudah itu untuk dihack. Markus akan melakukan pengecekan. Markus menyuruh Julie untuk beristirahat. Julie menenangkan diri dengan memasak dan minum alkohol. Saat ingin meninggalkan dapur, Julie memastikan kalau kompor telah mati.
Lalu ia pergi mandi. Setelah selesai, Sophie menelpon. Dia bilang mengapa Julie nampak tegang. Julie menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Saat bercerita, terdengar suara alarm asap, dan Hera pun mengingatkan Julie kalau ada asap di daerah dapur. Julie segera mematikan dan membuka pintu. Markus mengirim pesan dan tanya apa yang terjadi. Julie menjelaskan kalau ia sedang membuat makan malam, namun membiarkan kompor itu menyala. Markus pun meminta Julie lebih santai lagi. Julie nampak kesal dan segera memakai pakaian. Ketika Julie ingin menelpon Sophie, Sophie tak dapat dihubungi. Lalu ada pesan masuk dari nomor yang tak dikenal yang mengatakan kalau dialah yang menyalakan kompor. Julie bertanya apa yang ia inginkan. Orang tersebut hanya ingin bersenang-senang. Tiba-tiba lampu pun padam. Julie pergi ke saluran saklar untuk menyalakan lampu. Terdengar suara gaduh dari mesin cuci. Ketika diperiksa, Julie kaget karena kucing kesayangannya Piper mati tergiling mesin cuci. Julie segera menelpon 911. Terlihat ada seseorang masuk dari pintu dan berjalan ke arah Julie. Ketika dia melapor ada seseorang dalam rumah, operator 911 menyuruh Julie untuk bersantai. Musik sirkus pun diputar. Julie geram dan mengambil sebuah pisau serta mengecek pintu. Ternyata itu teknisi termostat kemarin. Julie tanya bagaimana cara ia masuk. Pria itu menjelaskan kalau pintu tak terkunci dan ia mendengar musik. Julie menyuruhnya keluar, dan pria itu pun keluar sembari memperingatkan kalau ia sedang sendirian di tempat anta beranta. Julie pun duduk di ruang tengah dan menelpon Markus. Dia meminta Markus menyalakan video. Markus tak bisa karena sedang meeting. Julie memaksanya, dan Markus pun menyalakan kamera. Julie memberitahu kalau Pepper telah mati akibat dibunuh orang yang masuk ke rumah dengan cara dimasukkan ke mesin cuci. Markus bilang mungkin Julie lupa mematikan mesin cuci, dan mungkin juga Julie tak sengaja memencet tombol di handphonenya. Markus meminta izin untuk segera kembali ke ruang rapat dan membahas hal ini besok pagi. Julie tertidur di ruang tengah. Ketika dia beranjak bangun, Julie menemukan kotak paket di depan rumahnya. Ketika dibuka, terdapat sebuah tulisan RIP dan kalung milik Piper. Kesal dengan paket tersebut, Julie pun memeriksa CCTV untuk mengetahui siapa yang mengirimnya. Ternyata yang meletakkan paket di halamannya adalah tukang surat yang waktu itu mengintip ke rumah Julie. Julie pun segera mengubur mayat Piper. Oh, God. Datang seseorang mengagetkan Julie, lalu bertanya siapa yang meninggal. Ia bernama Gerard. Ia memberikan tagihan kepada Julie, dan Gerard bertanya bagaimana paket yang dia kirimkan. Julie teringat dan bertanya siapa yang mengirimkan paket tersebut. Gerard tentu tak tahu, dan kembali mengingatkan untuk berhati-hati saat sendirian di rumah. Ketika di dalam, Julie memeriksa kontak, dan semua kontaknya hilang. Ia menelpon Markus, namun sayang tak diangkat. Ada pesan suara yang mengatakan Markus sedang sibuk dengan wanita lain. Lalu orang yang tidak dikenal itu kembali mengirim foto mesra Markus bersama wanita lain. Julie pun mencari berkas Markus dan menemukan file berupa mutasi transaksi Markus. Di file tersebut, tertulis sebuah toko bunga premium blossom. Julie meminta Hera mematikan sistem suara dalam ruangan dan bercerita bahwa Markus berselingkuh. Julie meminta Hera untuk menelpon toko tersebut dan memastikan siapa nama perempuan itu. Diketahui kalau nama perempuan itu adalah Michelle. Julie mengambil laptop dan mencari tahu tentang Michelle, namun tak ada satu data pun. Tidak kehabisan cara, Julie meminta password email Markus ke Hera, namun Hera tidak bisa memberikan hal privasi itu. Ketika malam, Julie duduk di ruangan dengan segelas alkohol. Markus menelponnya dan mengabarkan kalau ia akan segera pulang. Serasa aneh dengan respon Julie, Markus bertanya apa yang terjadi. Julie bertanya siapa Michelle dan sejak kapan mereka berhubungan. Markus terlihat mengelak. Julie memberitahu kalau dia dikirimkan informasi dan rahasia kecil. Julie langsung mematikan telepon. Markus berbicara melalui sistem suara ruangan, namun diabaikan oleh Julie. Ternyata tuduhan Julie atas Markus benar. Markus tidak ke Hong Kong dan sedang selingkuh bersama Michelle di sebuah hotel. Julie masih mengabaikan Markus dan menutup semua CCTV menggunakan lakban. Singkat cerita, Sophie pun menelpon Julie. Sophie kaget karena Julie nampak stres, lalu bertanya apa yang terjadi padanya. Julie pun bilang kalau Markus berselingkuh. Ditambah Piper juga tewas dalam mesin cuci. Merasa kasihan, Sophie bilang dia akan menjemput Julie besok pagi. Dan Julie pun setuju. Di malam harinya, Julie terus meminum alkohol sampai habis. Dan ia mengambil botol baru lainnya sembari bercerita ke Hera. Julie bilang satu-satunya yang berharga dalam hidupnya adalah Rebecca, adiknya. Hera menyarankannya untuk menelpon Dr. Tate, namun Julie menolak. Dan berpikir Dr. Tate terlibat dengan cara membuat Julie gila menggunakan obat bius. Hera menambahkan kalau ia menemukan email Markus kepada Dr. Tate mengenai pembelian obat yang lebih dari satu. Mengetahui itu, Julie segera bergegas untuk pergi. Namun saat itu, terdengar seseorang yang masuk ke rumahnya.
Orang tersebut adalah pria bertopeng yang membunuh Rebecca. Julie mengintip untuk memastikan dan menelpon 911 namun tak ada sinyal. Julie meminta Hera untuk menelpon 911 namun tak ada jawaban. Pria bertopeng itu terus mencari di setiap ruangan. Julie berusaha menghindar dan lari ke arah pintu. Namun sayang pintunya terkunci dan meminta Hera untuk membukakan pintu. Kembali tak ada jawaban dari Hera. Julie tak berhenti berusaha. Ia mencari pintu yang tak terkunci. Terlihat pria itu berada di lantai 2. Saat mencoba pintu lain, Julie ketahuan oleh pria bertopeng dan Julie segera lari dari pria tersebut. Ketika mencari Julie, pria bertopeng itu menyiapkan senjata yang sama dengan senjata yang membuat Rebecca terbunuh. Markus mencoba menelpon Julie, namun handphone itu dihancurkan oleh pria bertopeng. Terlihat Julie bersembunyi di balik tembok dan segera masuk ke ruangan. Saat di dalam ruangan, Julie kembali memanggil Hera. Kali ini Hera merespon dengan keras yang membuat pria bertopeng juga terdengar. Julie meminta Hera mengecilkan suara dan meminta menelpon 911. Hera menjelaskan kalau polisi akan tiba 40 menit lebih. Tidak putus asa, Julie melemparkan botol sabun cair untuk mengalihkan perhatian dan meminta Hera membuka pintu belakang. Hera merespon. Hal itu pun membuat pria bertopeng tahu dan dia segera mengejar Julie. Pintu itu tetap terkunci. Julie berhasil didapat oleh pria bertopeng dan ia segera mencekik Julie. Saat pria bertopeng ingin mengakhiri, Markus mengecek nafas Julie. Namun sayang, Julie tak terselamatkan. Kesal dengan pria bertopeng itu karena membunuh istrinya, Markus pun menendangnya dan bertanya siapa dia. Pria itu membuka topeng dan bilang kalau Markus lah yang mempekerjakannya untuk hal ini. Pria itu memberikan bukti chattingan Markus dengannya dan berkata Markus juga akan dipenjara. Dia meminta dilepaskan dan akan segera mengembalikan kripto koin Markus. Markus bingung dengan hal itu karena dia tidak ada mempekerjakannya. Terlanjur kesal, Markus pun membunuh pria tersebut. Ketika ia bersedih karena kehilangan istri tercintanya, Hera pun berkata, "Kau hebat, Markus." Hera mengungkapkan kalau ialah dalang di balik ini semua. Dia menyingkirkan Julie dan Michelle karena Hera memiliki perasaan terhadap Markus. Hera menambahkan, Markus akan baik-baik saja karena Hera sudah menghapus semua barang bukti digital yang akan menunjukkan Markus bersalah. Markus tak menyangka teknologi canggih yang dimilikinya bisa seperti ini. Saat polisi datang, terlihat Markus bersedih dengan semua yang telah terjadi. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, ini adalah contoh semakin canggih teknologi bisa juga berdampak buruk bagi manusia. Namun bukan berarti teknologi harus ditinggalkan ya. Tugas kita menggunakan itu sebaik mungkin dan jangan disalahgunakan. Karena apapun yang kita lakukan dengan baik, maka akan menghasilkan yang baik pula. Tapi jika kita menyalahgunakan sesuatu, siap-siap saja terima resikonya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.